Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, semoga Allah selalu menjaga hati kita, menenangkan jiwa kita, dan menguatkan langkah kita di setiap perjalanan hidup. Hari ini, izinkan saya berbicara dengan sangat sederhana, tidak menggurui, tidak merasa lebih baik, hanya seorang hamba Allah yang juga sering jatuh, sering bingung, dan sering merasa hidup ini tidak sesuai harapan. Mungkin seperti kondisi yang sedang antum rasakan. Kenapa hidup saya begini? Sering sekali kita bertanya begitu. Rencana sudah dibuat, usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi kenyataannya berjalan berbeda jauh. Yang kita harapkan baik, hasilnya pahit. Yang kita tunggu datang kebahagiaan, yang muncul justru ujian. Saudaraku, jangan malu untuk mengakui bahwa hidup memang kadang berat. Saya pun merasakannya. Tidak ada manusia yang semuanya lancar, tapi ingat satu hal, yang terlihat buruk di mata kita, belum tentu buruk di sisi Allah. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini bukan teori. Ini kenyataan yang terbukti berkali-kali dalam hidup kita. Ketika Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Kadang kita marah, kecewa, bahkan merasa Allah tidak mendengar doa kita. Padahal Allah selalu menjawab. Hanya saja jawabannya tidak selalu iya. Kadang Allah mengatakan, aku beri, tapi tidak sekarang. Aku beri, tapi bukan dengan cara yang kamu bayangkan. Aku beri, tapi bukan yang itu. Ada yang lebih baik. Atau, aku tahan, karena kalau kamu dapat itu, kamu akan rusak. Kita sering tidak melihat apa yang Allah lihat. Kita hanya melihat hari ini. Tapi Allah melihat seluruh masa depan kita. Hidup tidak sesuai harapan, bukan berarti gagal. Cobalah renungkan, betapa banyak hal dalam hidup kita yang dulunya membuat kita sedih, tapi hari ini kita bersyukur itu terjadi. Dulu kau menangis karena kehilangan seseorang, tapi ternyata ia bukan yang terbaik untukmu. Dulu kau marah karena gagal di satu pekerjaan, tapi kemudian Allah bukakan pintu rezeki yang jauh lebih baik. Dulu kau kecewa karena usahamu ambruk, tapi dari situ Allah ajarkan ilmu yang mengangkatmu lebih tinggi. Saudaraku, hidup yang tak sesuai harapan seringkali adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Kita hanya belum sampai ke sana. Allah tidak pernah salah mengatur. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketahuilah, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, yang tertulis untukmu pasti sampai padamu. Yang bukan untukmu tidak akan kamu miliki meskipun kamu kejar habis-habisan. Kadang kita merasa lebih tahu dari Allah. Padahal, kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 5 menit ke depan. Kalau kita mau jujur, rasa sakit terbesar dalam hidup ini datang dari harapan berlebihan terhadap manusia, terhadap dunia. Maka Rasulullah bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Bekerja iya, berusaha iya, tapi jangan gantungkan hatimu ke dunia. Gantungkan hatimu kepada Allah. Ketika Allah sedang menguatkanmu lewat ujian. Saudaraku, kalau hidupmu sedang terasa berat, bukan berarti Allah benci, bukan berarti Allah tinggalkan. Justru mungkin Allah sedang mendidikmu, sedang mengangkat derajatmu, sedang membersihkan hatimu agar siap menerima sesuatu yang lebih besar. Rasulullah bersabda, siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah uji dia. Hadis riwayat Bukhari. Ujian itu bukan hukuman. Ujian itu tanda dipilih. Seperti emas yang dibakar agar menjadi lebih murni, jiwa kita pun harus ditempa agar layak mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah. Jalan keluar, itu selalu ada. Tidak ada masalah yang tidak ada ujungnya. Tidak ada kesedihan yang abadi. Tidak ada luka yang tak bisa sembuh. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar. At-Talaq ayat 2. Jalan keluar itu sudah disiapkan. Bahkan sebelum masalah itu datang, kita hanya belum melihatnya. Maka ketika hidup terasa tidak sesuai harapan, lakukan 3 hal. 1. Sabar dalam menerima, karena ketenangan lahir dari hati yang ridha. 2. Usaha terus, karena pertolongan Allah turun kepada orang yang bergerak.
3. Doa tanpa henti, karena doa adalah kunci yang membuka pintu yang tak bisa dibuka tangan manusia. Izinkan saya menutup dengan sebuah renungan. Bayangkan kalau Allah selalu mengabulkan semua keinginan kita tanpa pernah menolak satupun. Mungkin kita akan cepat rusak. Mungkin kita tidak akan pernah belajar sabar, tidak belajar ikhlas, tidak belajar tawakal. Kadang, Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Dan percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tugas kita hanya terus berjalan, meskipun perlahan, terus percaya, meskipun tidak mengerti, terus berharap kepada Allah, meskipun keadaan tidak sesuai harapan, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.